Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Iputu Herman Citra Setiawan. Bagi yang masih mic-nya hidup, tolong dimatikan dulu sementara. Ya, biar ya. Oke, saya ulang lagi. Nama saya Yohanes Iputu Herman Citra Setiawan. Sekarang saya mengajar di SMK 1 Sukawati dengan mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, ini ada yang masuk, sebentar dulu. Kayaknya ada yang masuk. Nah, saya lanjut. Ini sedikit biografi tentang saya. Saya lahir di Jembrana, Desember 1984. Jadi saya SD, SMP, SMA di Negara. Kemudian lanjut mengambil sarjana di Universitas Udayana. Kemudian tahun 2009 saya diangkat di sekolah ini sebagai guru yang mengampu mata pelajaran IPA. Kemudian dari 2009 sampai 2017 saya ada perubahan kurikulum di mana pembelajaran untuk mata pelajaran IPA di SMK dihilangkan. Nah, saya belajar kembali di Singaraja dengan durasi 1 tahun dengan program keahlian ganda. Kemudian saya mengikuti untuk pelatihan multimedia. Nah, semenjak tahun 2018 saya sudah mengajar multimedia. Jadi saya mulai dari kelas 1, kemudian dan kelas 2. Jadi saya mengajar di sistem komputer. Mungkin sekarang kalian dapat kemarin ya. Jadi kemarin kalian dapat pelajaran sistem komputer tuh pernah saya ngajar di sana. Kemudian SKD, simulasi komputer digital. Kemudian di animasi 2 dan 3 dimensi. Nah, juga di PKK. Kalau PKK-nya atau produk kreatif ini saya mengajar dari 2 tahun lalu. Nah, cuman untuk tahun ini saya bukan hanya mengajar di multimedia, tapi saya mengajar di TKJ dan RPL di kelas 3. Nah, sepintas itu tentang saya. Nah, kemudian kita belajar tentang PKK. PKK itu apa sih? Produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, produk kreatif dan kewirausahaan ini pembelajarannya itu berorientasi pada karya sebenarnya. Jadi karya-karya yang bisa dikerjakan di bidang multimedia. Nah, sebenarnya karya-karya di bidang multimedia ini banyak. Jadi kita kalau sesuai dengan pembelajaran, ini saya petakan sesuai dengan pembelajaran ya. Jadi yang pertama, kalian di kelas 2 kan dapat tuh DGP namanya atau desain grafis percetakan. Itu produknya banyak sekali sebenarnya. Ada logo, dari yang sederhana ya logo, kemudian ada kartu nama, ada flyer, ada poster, ada brosur, ada kalender, mungkin nanti sablon baju, sablon tas sebenarnya bisa dikerjakan di desain grafis percetakan. Mungkin kalau kalian pernah kayak baliho, kemudian banner, nah itu juga desain grafis percetakan lah. Di sanalah kalian seharusnya belajar. Ya, jadi nanti kalau kalian di kelas 2 semester 2 itu magang, nah magangnya di percetakan, kira-kira ya pekerjaannya ya seperti ini aja. Nah, muter-muter di sana aja kalau di desain grafis percetakan. Nah, kemudian di pelajaran kedua di animasi 2 dan 3 dimensi. Nah, kalau di sini jenis produknya itu ada animasi tradisional. Jadi kalau animasi tradisional itu kayak apa ya? Kayak ada tuh mainan anak-anak yang kalau diputar tuh dia kayak ada bayangan atau gambar bergerak. Jadi modelnya diputar gitu dulu, alatnya diputar, kemudian nanti ada gerakan dari misalnya ada anak main bola atau anjing lagi lari. Nah, kayak gitu tuh animasi tradisional. Kemudian animasi stop motion. Nah, kalau ini mungkin kalian pernah nonton filmnya Shaun the Sheep. Nah, Shaun the Sheep itu salah satu animasi stop motion. Nah, ya jadi
menggunakan gambar berkali-kali. Nanti di pelajaran animasi 2 dan 3 dimensi akan dikenalkan itu. Kemudian yang ketiga ada animasi 3 dimensi. Nah, kalau ada animasi 2 dimensi. Kalau animasi 2 dimensi saya kira kalian sudah sering nonton, misalnya kayak Naruto, Doraemon, Tom and Jerry. Nah, itu kalau animasi 2 dimensi ya pasti kalian pernah nonton lah. Kalau kalian selama kecil tuh nggak pernah nonton animasi 2 dimensi, berarti kalian melewatkan masa-masa bahagia. Kemudian lanjut ke animasi 3 dimensi. Nah, kalau animasi 3 dimensi ini biasanya contohnya misalnya kayak kayak filmnya si yang dari Malaysia tuh siapa namanya? Upin Ipin. Nah, kalau kayak Upin Ipin, kemudian Krishna, ada film animasi 3 dimensi. Nah, itu contoh-contohnya ya. Sebentar nih teman-teman ada yang gabung. Saya lanjut lagi. Kalau motion graphic ini biasanya mirip seperti stop motion, tapi dia sudah dibuat dalam bentuk digital. Jadi maksudnya itu kayak infografis gitu. Biasanya ada kayak animasinya. Misalnya kayak kalau ada gempa atau ada kayak sekarang COVID misalnya ya, ada animasinya begitu. Nah, itu pakainya motion graphics namanya. Kemudian selanjutnya di kelas 3, tadi pelajaran kelas 2 itu ada desain grafis percetakan, ada animasi 2 dan 3 dimensi, dan ada pelajaran PKK. Ya, itu yang kalian dapatkan di kelas 2. Nah, sedangkan di kelas 3 itu pembelajarannya ada desain multimedia interaktif dan teknik pengolahan audio dan video. Nah, kalau desain multimedia interaktif ini lebih ke web. Jadi yang belajar web itu sebenarnya bukan hanya anak RPL, tetapi juga anak multimedia. Kenapa? Karena anak multimedia itu sebenarnya kalau di pembuatan web, dia harus bisa membuat yang namanya web design. Misalnya kalau kalian masuk ke sebuah web ya, masuk ke sebuah web. Biasanya di atas kan ada tombol menu, kemudian ada tombol share misalnya, atau tombol info. Nah, tombol-tombol itu tuh bentuk tombolnya, kemudian pemilihan tulisannya, kemudian pemilihan warnanya. Nah, tombol saya bilang ya, satu tombol itu yang mendesain adalah anak-anak multimedia. Belum lagi layout dari web. Nah ya, jadi misalnya kalau kamu masuk ke web Korea misalnya drakor, biasanya tuh tampilannya pasti ada foto-foto art aktornya. Nah, jejeran foto-foto aktor itu biasanya yang mendesain adalah anak-anak multimedia. Itu sebenarnya. Jadi di desain multimedia interaktif itu ya belajar itu. Nanti mungkin kalian diajarkan sedikit cara membuat web yang mungkin yang sederhana, nggak sekompleks anak-anak di RPL. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin saya lupa, kemungkinan kalian nanti dikasih template web. Nah, kalian hanya mengisi template web itu dengan apa yang kalian mau. Misalnya saya senang sepak bola nih yang laki-laki. Saya mau buat web tentang Cristiano Ronaldo. Ya silahkan aja. Nanti di kelas 3 kalian akan belajar itu. Ya. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya adalah pembelajaran pengolahan audio video. Nah, kalau yang pembelajaran pengolahan audio video ini produknya ada banyak sebenarnya, cuman yang saya tayangin ini 4, ada slideshow, vlog, film pendek, iklan. Mungkin kalau film-film yang lebih panjang lagi kayak film dokumenter itu bisa dibuat. Cuman mungkin yang nanti biar ini kan kita karena masa pandemi ya, mungkin beberapa aja produk yang kita akan coba dibuat oleh anak-anak. Nah, misalnya kayak slideshow ini, kalau kalian ke pernikahan orang, biasanya itu ada TV ya, TV yang menayangkan foto-foto dari prewedding misalnya. Nah, itu biasanya foto-foto itu kan kayak jalan ya, gitu, ada animasinya lah, ada gerakannya.
Nah, itu namanya slideshow. Jadi slideshow itu fotonya dijejer, kemudian difilmkan gitu. Jadi seolah-olah dia bergerak. Kemudian kalau vlog, saya yakin kalau kalian demen nonton YouTube, biasanya ada vlog biasanya. Kalau jalan-jalan, nge-vlog dah dia. Hai guys, saya saat ini lagi makan di mana ya, misalnya di Dagang Tipat Cantok gitu misalnya. Nah, itu vlog biasanya yang kayak gitu. Vlogger makanan gitu, vlogger tempat wisata. Kemudian film pendek, kalau film pendek ini biasanya nggak lebih dari 15 menit ya filmnya. Kalau kalian pernah nonton di YouTube, mungkin kalian coba nanti cari ya. Coba cari nanti ada film pendek judulnya Sunday Color. Itu film film pendek yang menurut saya itu bagus karena agak horor sedikit ceritanya, dan itu memang ada di masyarakat di Indonesia, khususnya di Bali juga. Nah, itu ada tuh film pendek. Jadi durasinya kira-kira sekitar 10 sampai 15 menitan kalau film pendek. Kemudian ada iklan. Nah, kalau iklan nih biasanya yang kalau di sekolah biasanya sering dicoba itu iklan layanan masyarakat. Misalnya kayak tidak membuang sampah sembarangan ya. Misalnya kayak gitu, atau hemat air atau hemat listrik. Biasanya iklan-iklan yang seperti itu yang di sekolah buat biasanya umumnya. Kemudian saya lanjut dulu. Nah, untuk pembelajaran PKK, fokusnya selama pandemi itu yang kita akan coba nantinya untuk di DGP itu akan belajar membuat logo. Kemudian di animasi itu akan belajar. Jadi logo yang kalian buat di grafis percetakan, itu yang kalian akan buat di desain grafis percetakan, yaitu logo itu nanti logonya di pembelajaran animasi 2 dan 3 dimensi itu dianimasikan. Jadi kalian di DGP itu buat logo, nanti di animasi logo yang sudah dibuat tuh dianimasikan. Nanti biasanya kalau di film itu, di pertama kali kita nonton film biasanya itu kan ada tuh logo-logo muter, jumpalitan, ya adalah animasinya biasanya untuk logo-logo perusahaan film itu. Nah, jadi nanti kalian belajar buat logo di DGP, kemudian dianimasiin di pelajaran TAD. Jadi nanti tekniknya pakai stop motion atau animasi 2 dimensi, kalau memungkinkan mungkin bisa 3 dimensi. Nanti tergantung gurunya yang mengajar di sana. Kemudian naik ke kelas 3, logonya kalian gunain untuk membuat web. Nah ya, jadi logo yang kalian animasiin tadi, kalian gunain untuk logo di web kalian. Begitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran PAV-nya, mungkin nanti kalian buat iklan, di iklannya itu ada logo kalian. Jadi animasi logo animasinya tadi yang sudah di kelas 2 kalian buat, itu dipakai untuk intro di PAV. Ya, jadi untuk intro di PAV, misalnya kalau di film itu kan ada tuh di depannya ada logo muter-muter. Nah, itu udah. Jadi itu yang akan kalian kerjakan selama kelas 2 dan kelas 3. Nah, begitu ya. Jadi ini kita sederhanakan dulu produknya supaya kalian tahu detail lah gitu. Jadi gak perlu tahu banyak membuat produk, tapi kalian tahu detail cara membuatnya itu seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian mau buat brosur yang kayak gitu, kartu nama atau yang lain, misalnya produk-produk yang lain, bisa kalian buat mungkin selain di pembelajaran di sekolah, mungkin di rumah kalian buat atau di tempat magang nantinya. Nah, lanjut ya. Nah, ini kita sederhanakan karena apa? Nanti untuk pembelajaran PKK itu, PKK sendiri nanti akan belajar bersama-sama dengan, kalau di kelas 2 di DGP dan TAD. Nanti saya juga bersama-sama dengan guru DGP dan TAD, saya akan bersama-sama mengajar di sana. Terutama saya akan fokus ke pembuatan produk. Nah, begitu ya. Jadi pelajaran khusus untuk PKK itu di hari Jumat itu sudah include
di hari, kalau kalian Senin ya kalau nggak salah, pembelajarannya untuk DGP dan TAD itu Senin dan Selasa. Jadi saya akan masuk di sana bersama-sama dengan guru yang mengajar di DGP dan TAD. Begitu. Mungkin sampai sana ada pertanyaan dulu. Kalau ada boleh langsung ditanyakan. Boleh dihidupkan mic-nya. Ada yang bertanya, kalau tidak saya akan lanjutkan. Oke, saya lanjut aja ya. Kemudian, nah ini namanya timeline project siswa. Jadi dalam membuat sebuah produk, kita butuh yang namanya timeline atau langkah-langkah. Nah yang pertama pasti dalam membuat produk itu kita butuh yang namanya perencanaan. Nah ya, jadi kalau misalnya buat logo, itu yang pertama ya harus ada desain briefnya. Nanti desain brief itu kayak apa? Nah dari desain brief lanjut buat pembiayaan. Untuk membuat sebuah logo itu butuh biaya berapa? Kemudian setelah pembiayaan lanjut ke jadwal. Nah kira-kira membuat logo itu membutuhkan berapa lama waktunya? Targetnya berapa hari jadi logo itu? Nah itu namanya perencanaan. Kemudian yang kedua ada pembuatan prototipe atau purwarupa. Jadi prototipe untuk logo itu biasanya berupa sketsa kasar logo yang dibuat pakai pensil. Nah nanti anak-anak itu belajar membuat logo manual pakai pensil. Mungkin di kelas 1 kalian buatnya pakai Logopit atau pakai aplikasi kali ya. Saya kurang tahu. Kemarin saya dengar dari Pak Alit yang mengajar di DDG, dasar-dasar desain grafis itu, anak-anak yang kelas 2 sekarang itu membuat logonya sudah langsung digital, jadi menggunakan handphone. Tapi nanti di kelas 2 kita berusaha bagaimana caranya anak-anak belajar membuat logo menggunakan pensil. Nah, ya nanti setelah dibuatkan pensil, kemudian diwarnain pakai pensil warna, kira-kira logonya sudah bagus apa tidak. Nah, logo yang terbuat dari pensil ini yang sudah diwarnai itulah yang namanya prototype. Nanti logo yang sudah jadi ini disesuaikan dengan desain brief atau desain awal yang ditulis. Jadi desain brief itu isinya adalah desain tapi dalam bentuk tulisan. Misalnya nih, logo berbentuk segitiga, nah itu ditulis logo berbentuk segitiga. Warnanya merah, ditulis warnanya merah. Nah nanti pada saat membuat, kalian membuat segitiga warnanya merah. Nah kalau sudah jadi itu disesuaikan lagi dengan desain brief. Desain briefnya udah sama atau belum dengan logo yang sudah dibuat. Nah itu ya, jadi kalau misalnya ada kesalahan, itu biasanya diperbaiki lagi logonya, apanya yang kurang. Nah itu untuk nomor 2 pembuatan prototype. Kemudian yang nomor 3, nah ini nomor 3 uji coba prototype. Nah biasanya untuk uji coba prototype ini, kalau sudah masuk ke, jadi si logo tadi, itu kita pindahkan ke digital. Nah maksudnya digital itu kita buat dalam bentuk digital. Nah, jadi logo yang sudah kalian buat dalam manual tadi, pensil itu di-scan, kemudian dipindahkan ke Photoshop atau Corel Draw, atau kalau di Adobe itu lagi satu, Illustrator, nanti dikerjakan di sana, kemudian dibuat di sana. Nah, setelah jadi, pakai Photoshop dan Illustrator atau pakai Corel Draw diwarnain, nah itu diuji coba tuh maksudnya di print, dilihat dan dipadukan dengan desain awal dan desain briefnya. Desain awal itu maksudnya dengan prototipenya. Nah setelah itu, kalau misalnya masih ada kesalahan, langkah nomor 4 yaitu perbaikan. Nah perbaikan ini diperbaiki, misalnya logonya kurang ngelengkung, kayak warnanya kurang merah, atau mungkin bentuknya kurang besar. Nah itu diperbaiki, langkah nomor 4-nya adalah perbaikan. Nah setelah diperbaiki baru logo itu diproduksi massal, dijual dan dipromosi. Nah maksudnya apa? Jadi logo yang sudah dibuat tadi
diproduksi massal tuh misalnya bisa dicetak dalam bentuk stiker misalnya. Ya kan biasanya ada tuh logo-logo kayak misalnya logo sepeda motor tuh Honda, Yamaha. Itu kan ada logonya itu diproduksi massal dibuat stikernya. Nah kemudian dijual tuh maksudnya ada beberapa logo nih. Kemarin saya dengar dari ada anak yang sudah alumni di sini. Anak ini mantan siswa saya ini biasanya jualan logo deh. Ada webnya itu tersendiri untuk jualan logo. Dan logo itu biasanya kalau bagus itu bisa sampai 10 juta satu logo. Nah maka dari itu belajar membuat logo ini kalau bagi sebagian orang nih bisa menjadi penghasilan. Nah kemudian lanjut ke promosi. Nah logo yang kalian sudah buat nanti kalian gunain juga untuk identitas kalian. Misalnya nih nama saya Gede. Nah logo yang saya punya itu logonya bentuknya huruf G. Kayak bentuk logonya Google. Nah logo yang kita sudah buat ini kita taruh nanti mungkin di di akun Instagram kita. Atau di akun YouTube. Nah nanti logo yang kita pakai itu logo G itu. Nah ya jadi logo G adalah gede gitu. Jadi logo adalah identitas saya. Begitu ya. Lanjut setelah timeline. Nah ini tugas dulu ya. Sebentar dulu. Nah, ini untuk penilaian. Penilaian untuk pembelajaran saya itu menggunakan kehadiran. Sebentar. Ada yang kelewat nih materinya, sebentar. Ya, ini dia. Nah, jadi nanti setelah kalian membuat project itu, nah kalian harus promosikan. Misalnya kayak tadi logo tadi. Nah logo kita promosiin. Nah gimana caranya mempromosikan logo yang kita buat? Nah mula-mula kita harus punya tempat atau media promosi namanya. Media promosi ini misalnya nih contohnya adalah Instagram ataupun YouTube. Nah di pembelajaran PKK kalian wajib membuat akun YouTube ataupun Instagram. Nah jadi apa yang kalian upload di akun YouTube dan Instagramnya? Kalau di Instagram, kalian wajib mengupload tugas-tugas yang sudah kalian kerjain. Misalnya nih, kalian buat sket logo. Nah, logo yang sketsa logo ini kalian foto, kalian upload ke Instagram kalian. Yang baik yang belum diwarna maupun yang sudah diwarna. Itu diupload semua. Nah ya, itu maksudnya. Terus kemudian nanti logo yang kalian buat itu untuk menjadi foto profil dari Instagram kalian, akun Instagram kalian. Nah, jadi akun Instagram kalian itu tidak lagi kelihatan wajah kalian, tapi kelihatan logo yang kalian buat. Nah, kemudian di sana nanti foto-foto untuk membuat logo, proses pembuatannya itu diupload semua di sana. Nah, ya. Kalau di YouTube bagaimana? Kalau di YouTube proses pembuatannya mungkin kalian harus videoin tuh pada saat kalian nyeket. Kan bisa tuh divideokan. Mungkin dipercepat lah. Nah, ya, pakai time lapse tuh. Nah, kalian percepat membuat logonya sehingga sampai terbentuk logo jadi. Tapi masih berupa sketsa. Itulah yang diupload di YouTube. Nah, kedua media promosi ini kalian gunain untuk portofolio.
Nah ya, untuk portofolio maksudnya apa? Portofolio itu adalah dokumen yang terstruktur dan rapi yang berisi hasil karya atau aktivitas seseorang. Nah misalnya nih, tadi kalian membuat logo, satu produk logo. Kalau di Instagram kalian nanti diupload, dari proses pertama kali kalian buat logo, sampai logo itu sudah jadi, sudah digital. Nah, itu namanya proses pembuatan logo, proses membuat sebuah hasil karya. Nah, inilah namanya portofolio. Apa sih gunanya portofolio? Semakin banyak kalian punya aktivitas di akun Instagram kalian. Misalnya nih buat logo, buat kartu nama, buat kalender dan lain-lain. Itu kalian upload terus di sana, itu semakin banyak orang tahu tentang kemampuan kamu. Oh, ternyata kamu itu bergerak di bidang percetakan. Nah, seperti itu. Jadi tempat promosi di Instagram itu, portofolio yang ada di Instagram itu adalah perjalanan kamu belajar. Nah, gunanya lagi, selain pengalaman kamu belajar, itu untuk menunjukkan adalah kemampuan kamu di mana. Itu. Nah, misalnya nih kalian nyari pekerjaan di percetakan A. Nanti pasti ditanya, "Adek bisa apa? Anda bisa apa kok bisa melamar di perusahaan ini?" Nah, kamu jawab, "Pak, saya bisa membuat desain, Pak. Saya bekerja di desain." Kalau Bapak misalnya pengen tahu pekerjaan saya, ini alamat Instagram saya. Nah, inilah nanti kan si perusahaan akan mengecek di Instagrammu. Oh, benar. Nah, makanya di Instagram inilah kamu harus menaruh hasil karyamu dari proses sampai jadi. Itu maksud saya. Begitupun juga di YouTube. Di YouTube kamu nanti jadi orang-orang yang pingin tahu kemampuan kamu, dia bisa lihat di sana proses-proses pembuatannya secara video. Nah, itu juga penting. Jadi Instagram dan YouTube tuh bisa menjadi portofolio kita ketika kita nanti mencari pekerjaan. Ya, jadi seperti itu. Nah, selain itu mungkin kayak medsos komunikasi, misalnya kayak WA, Twitter, Facebook, Pinterest. Nah, itu silakan kalian pakai juga di sana untuk media promosi, bisa ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah Instagram dan YouTube. Ya, jadi seperti itu. Nah, sampai sana mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau enggak, saya akan lanjutkan ke penilaian di pembelajaran saya. Bagaimana, ada yang bertanya? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, oke lanjut. Kalau begitu, ya saya akan lanjutkan ya. Kemudian ini masuk ke penilaian. Nah, untuk pembelajaran saya, penilaian itu terdiri dari 3 hal. Pertama, kehadiran. Kehadiran itu memiliki porsi 20% dari total yang kalian peroleh. Misalnya nih, total maksimal nilainya adalah 100. Kalau kalian hadir terus, kalian sudah punya nilai 20. Ya, jadi kalau nilai maksimum 100, kalau kalian hadir terus, kalian sudah punya nilai 20. Kemudian yang kedua adalah project. Nah, ini besar nilainya, yaitu 40%. Nah, jadi kalau kalian terus mengumpulkan project, terus membuat tugas, nilai kalian adalah 40. Jadi kalau kehadiran dan project ini sudah kalian punyai, di total adalah nilainya 60. Terakhir, ujian. Ujian itu memiliki porsi 40% dari total nilai yang kalian peroleh. Jadi kalau kalian ujiannya baik, itu ditambah 40 jadilah 100. Nah, khusus untuk project, jadi tadi saya sudah kasih penjelasan sedikit mengenai project. Nah, jadi saya berharap kalian nanti proses pembuatan proyek dari perencanaan, pembuatan prototipe, kemudian uji coba prototipe, kemudian perbaikan sampai promosi, ada 5 itu ya, ada 5 tahapan.
Itu kalian harus jalankan itu. Kemudian produk-produknya wajib diupload di Instagram atau di YouTube. Nah, itu sebagai bekal promosi kalian nantinya, promosi diri kalian sendiri. Ya, itu maksud saya. Jadi ketika kalian tamat dari sekolah ini, kalian itu sudah punya tempat tempat untuk promosi keahlian kalian, promosi hasil karya kalian. Jadi seperti itu. Nah, jadi proyek-proyeknya diupload ke sana. Kemudian lanjut ke ujian. Nah, ujian ini nilainya tinggi karena nanti ujian kami itu tidak lagi menitik beratkan kepada ujian tes, tapi lebih ke ujiannya berupa ujian tanya jawab. Nah, nanti saya sih pinginnya kalian nanti ujiannya itu, jadi kalian masuk sendiri, kemudian di sebuah ruangan, di ruangan itu ada beberapa guru, lalu kalian mempresentasikan proyek kalian, mempresentasikan karya kalian di sana. Misalnya nih, buat logo tadi. Logo kamu presentasiin di depan guru-guru tadi. Selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Misalnya nih saya contohin, saya sebagai siswa ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian, nama saya Yohanes. Hari ini saya akan mempresentasikan produk saya yaitu logo. Nah, jadi kamu buatkan slide-nya. Nah, untuk membuat logo ini saya butuhkan waktu sekian lama, biayanya sekian lama, dengan desain brief seperti ini. Nah, kemudian setelah saya kerjakan, ini hasil sketsanya seperti ini. Kemudian sketsanya sudah diwarnain, kemudian hasilnya seperti ini, harus sudah sesuai dengan desain brief yang saya sudah buat. Kemudian lanjut, setelah itu ke logo digitalnya. Nah, ini logo digital saya buat di aplikasi Photoshop dan Illustrator, Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Kemudian saya simpen. Nah, dalam bentuk JPG ini hasilnya, ini saya sudah upload di medsos saya. Nah, jadi seperti itu. Kalian nanti akan mempresentasikan seperti itu. Itu nilainya 40. Jadi kita ingin melatih keberanian anak dalam berpendapat, dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, kalau kalian perfect pekerjaan kalian, ya mungkin bukan nilai 80-90, mungkin 100 kalau bagus hasilnya. Jadi kita ingin melatih anak pertama bisa mengerjakan proyek, kedua melatih anak kepercayaan dirinya bangkit. Jadi tidak malu lagi kayak tadi si Ketut bilang, "Pak, saya masih malu," gitu. Nah, sekarang kita melatih supaya berani gitu, berani menghadapi guru, bukan berani nantang ya, tidak, tapi berani menunjukkan jati diri kita. Kita harus siap bekerja, siap berani menghadapi orang lain. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini jadi nilai akhir adalah gabungan dari kehadiran, proyek dan ujian. Nah, nanti tugas pertama kalian ini, jadi membuat akun medsos. Saya kira kalian sudah punya akun di YouTube ataupun di Instagram. Tapi saya yakin yang kalian upload di sana adalah aktivitas pribadimu. Nah, saya ingin kalian membuat lagi satu akun untuk di YouTube dan Instagram, itu khusus untuk mengupload tugas-tugas kalian. Sehingga saya dan guru-guru lain bisa memonitor pekerjaan kalian dari sekolah. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan saya bagikan link yang di bawah ini, yang Google Form ini saya akan bagikan di grup. Silahkan kalian buka, silahkan kalian buat dulu satu akun baik di YouTube maupun di Instagram. Dua-duanya harus kalian buat ya. Jadi satu di YouTube, satu di Instagram. Kemudian setelah kalian buka, kalian masuk ke link Google Form ini. Kalian nanti ngisi nama, ngisi kelas, ngisi nomor, terus di sana ada permintaan alamat akun kalian. Ya, alamat akun kalian yang kalian sudah buat baik di Instagram maupun di
di YouTube. Kalau bisa alamatnya, bukan nama akunnya ya. Bukan nama akunnya, tapi alamatnya. Nah ya, itu. Kemudian, ini tugas kalian nanti ya. Jadi tolong diingat, membuat akun medsos. Jadi akun medsos yang kalian buat ini terpisah dari akun medsos pribadi kalian. Itu ya. Lanjut. Nah ini untuk terakhir sumber belajar. Nah sumber belajar untuk pelajaran PKK itu buku PKK produk kreatif itu ada di perpustakaan. Kalau kalian misalnya punya uang lebih mungkin cari di toko buku terdekat. Nah kedua internet. Nah ini misalnya nih kalian pengen menambah wawasan kalian tutorial. Saya kira kalian harus banyak-banyak mengakses internet. Karena kalau di internet tuh banyak sekali ada informasi terutama mengenai pengembangan skill kalian. Misalnya nih ngedit foto biar nggak kelihatan jerawatnya. Atau mengganti kepalanya Valentino Rossi dengan kepalamu. Atau mengganti wajahnya siapa yang cewek misalnya siapa sih Raisa misalnya dengan wajahmu. Nah bisa itu teknik-teknik seperti itu bisa kalian dapatkan di internet. Kemudian yang paling penting di YouTube. Nah di YouTube nih biasanya banyak sekali video-video tutorial gimana caranya kita ngedit. Nah ini kalian harus sering nonton YouTube. Ingat ya mulai sekarang itu usahakan kalian itu kalau punya kuota memang dikhususkan untuk belajar. Lebih banyak pengenalan dirinya. Ya pengembangan dirinya pengembangan dirinya. Jadi kamu kalau bisa kalau nonton YouTube itu cari yang video tutorial misalnya ngedit. Video tutorial misalnya ngedit, nah seperti itu. Membuat logo, nah di sana pasti ada di YouTube tuh pasti ada video tutorialnya. Nah ya itu. Jadi usahakanlah cari yang bermanfaat lah, jangan cari yang gosip, kemudian cari yang Korea misalnya atau cari yang lain-lain lah. Ya mungkin sesekali boleh lah, tapi lebih banyak diisi yang hal-hal yang positif. Kemudian yang paling terakhir adalah sumber belajar yang paling baik adalah sebenarnya pengalaman. Nah ini pengalaman ini biasanya kalau kita sudah sering belajar, dari pengalaman belajar itulah kita ada. Makanya pengalaman ini entah nanti kalian dapatkan di lingkungan kalian, di lingkungan belajar, ataupun nanti pada saat magang, pengalaman itu jangan dilupakan. Karena itu akan berharga buat kalian di masa mendatang. Belum juga ada nanti pengalaman dari guru, misalnya guru-guru yang mengajar. Kalian boleh tanya misalnya waktu Pak ngajar atau waktu bekerja di mana, boleh ditanya bagaimana caranya. Nah itu kalau menjawab dengan pertanyaan dari siswa, biasanya kami guru-guru ya berdasarkan pengalaman. Nah itu ya, itu. Kemudian itu pembelajaran untuk hari ini. Mungkin dari pemaparan saya tadi ada yang bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang bertanya mungkin? Ada yang bertanya? Untuk pembuatan akun Instagram dan YouTube udah bisa sekarang saya buat ya? Ya nanti setelah pembelajaran ya, silahkan langsung buat. Oke. Terus nanti linknya akan saya bagikan di sini atau di grup kelas maunya? Grup kelas aja Pak. Grup kelas. Kayaknya banyak temanmu yang nggak hadir ya di sini hari ini. Nah untuk absen hari ini saya lupa buat absennya. Seharusnya tadi saya buatkan link absen untuk hari ini, tapi karena lupa ya sudahlah nggak apa-apa. Ini untuk perkenalan. Nanti kasih tahu temennya yang nggak hadir hari ini. Ini pembelajarannya akan saya upload di YouTube. Nanti saya kasih juga link YouTube sehingga nanti anak-anak bisa belajar di waktu-waktu tertentu lah. Kalau misalnya ada waktu memang kosong gitu setelah pembelajaran saya bisa ditonton lah gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lain? Untuk gini paham dulu ya. Sudah paham apa belum nih? Untuk yang saya jelaskan. Sudah. Sudah untuk Pande. Kemudian yang lain-lain bagaimana?
Sudah Pak, sudah. Sudah ya, jadi Sudah. ya oke. Jadi saya ingin ngasih bekal lah nanti ketika kalian tamat dari sekolah ini, kalian sudah punya akun Instagram ataupun akun YouTube yang isinya adalah kumpulan dari karya-karya kalian selama belajar di sini. Jadi itu maksud saya. Jadi ketika kalian tamat, kalian punya itu, fungsinya apa? Untuk cari pekerjaan tentunya. Selain itu kalau kalian misalnya sudah jago sendiri, mending kerja di rumah, buat logo, buat desain-desain dari rumah saja. Nah, satu hal lagi yang tidak kalah penting sebenarnya peralatan ya anak-anak. Saya sih berharap kalian punya peralatan lah di rumah, misalnya kayak komputer. Karena sekarang lagi situasi pandemi, kita belajar nanti pembelajarannya untuk di sekolah kan mudah-mudahan PPKM-nya segera berakhir. Nanti kita akan menghadirkan siswa di sekolah. Ya, jadi siswa akan kita suruh ke sekolah, belajar di sekolah, tatap muka langsung. Cuman waktunya kira-kira sekitar 2-3 jam per sekali pelajaran. Nah, jadi seperti itu modelnya ya. Jadi mudah-mudahan PPKM-nya segera berakhir dan kita bisa tatap muka. Saya juga berharap anak-anak yang ada di kelas MM2 dan MM1 dan MM2 sudah semuanya vaksin. Jadi kalau masih ada yang belum vaksin, saya mohon untuk segera vaksin. Entah itu di mana namanya, di puskesmas atau di Balai Banjarnya mungkin, atau di rumah sakit. Silahkan vaksin, jangan sampai tidak vaksin. Vaksin itu bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang lain. Ya, jadi kalau nanti kalian belajar di sekolah pasti deketan sama temennya. Nah ini yang kalau kalian nggak vaksin ya mudah-mudahan nggak. Kita kan mengurangi resiko namanya ya. Jadi tolong usahakan vaksin. Tolong usahakan juga jaga diri. Ya, jangan meidahan, jangan melali, jangan keluyuran, di rumah saja. Kalau keluar ke untuk urusan-urusan perlu, misalnya kayak olahraga, oke lah ya olahraga, tapi kita olahraganya jangan yang rame-rame, misalnya kayak sepak bola tuh kalau bisa untuk sementara ditiadakan lah. Mungkin kalau jogging, jalan kaki kan sendiri. Nah, atau naik sepeda itu kan sendiri, jadi masih aman lah gitu. Nah, ya, jadi kita menjaga diri sendirilah intinya ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi masalah peralatan, saya berharap sih anak-anak punya komputer di rumah sendiri-sendiri. Jadi ngedit itu kalau bisa menggunakan komputer. Karena experience atau pengalaman mengedit menggunakan HP dengan mengedit menggunakan komputer itu berbeda. Kalau nanti kalian bekerja misalnya di percetakan atau di studio atau di proses-proses pembuatan film, semuanya dikerjakan dengan komputer. Tidak dikerjakan dengan handphone. Nah, kecuali kalau kalian misalnya ngevlog sendiri, kalau misalnya kayak vlogger Indonesia nih, itu rata-rata sih sudah profesional, dia menggunakan komputer ngeditnya. Tapi kalau menggunakan HP bagaimana? Bisa sih, tapi ya pengalamannya tentu berbeda kalau menggunakan komputer. Jadi saya berharap anak-anak kalau dibandingkan kamu beli handphone baru sekitar 4-5 juta, kalau saya lebih bagus kamu beli komputer. Itu jauh lebih bermanfaat buat kamu. Ya, itu maksud saya. Sebentar saya ngecas laptop dulu. Ya, lanjut. Nah, itu ya. Jadi kalau saya sih dikasih uang 4-5 juta untuk beli handphone, mending saya beli komputer. Itu sudah dapat. Batak laptop atau PC itu sudah dapat lah. Nah, itu jauh lebih bermanfaat buat kamu begitu ya. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya akhiri sampai di sini. Semoga kalian sehat selalu, ingat berdoa, ingat bersih, mandi ya kalau dari luar, ingat mandi, cuci tangan, jaga kondisi kalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di pembelajaran praktek. Mudah-mudahan minggu depan, kalau seingat saya kayaknya PPKM sampai hari Minggu.
Mudah-mudahan setelah minggu tidak ada PPKM lagi untuk wilayah Bali. Kita hari Senin sampai Jumat depan bisa ketemu secara langsung, tatap muka secara langsung. Begitu ya anak-anak. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, saya sudahi ya. Pak, suksema Pak. Oke, kalau ada nanti pertanyaan, silakan chat di grup atau chat pribadi ke saya. Oke. Terima kasih ya, selamat pagi anak-anak. Terima kasih Pak. Ya, oke.